dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan atau permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden. Jadi permohonan kedua pemohon untuk mendiskualifikasi baik Prabowo Gibran dua-duanya ataupun hanya Gibran saja itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang harus diingat betul ya. Jadi pencalonan Pak Gibran itu sah. Kami nanti akan sampaikan respon kita atas putusan yang tadi dibacakan. Kita akan siapin statement. Saya menghormati keputusan para hakim, suka tidak suka, mau tidak mau harus diterima hasil akhir ini. Lembaga yang telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pemilu seperti Bawaslu, Gakumdu harus melaksanakan kewenangannya secara optimal demi menghasilkan pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas. Selain itu, lembaga politik seperti DPR tidak boleh lepas tangan. Halo, selamat malam pemirsa. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh permohonan dari kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud yang dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Meski ada 3 dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Saldi Isra, Enin Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Akankah semua pihak menerima putusan ini dan sejauh mana putusan MK mempengaruhi peta politik Indonesia ke depan? Inilah Panggung Demokrasi spesial gugatan Anies Ganjar ditolak MK, Prabowo Presiden, bersama saya Afiani Malik. Dan pemirsa, untuk membahasnya kami akan mengulasnya dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Mewakili partai politik pengusung Capres 2024. Hadir di sebelah saya juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopyan. Halo Kang Pipin, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan berikutnya ada juga politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade. Halo Bang Andre, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih menunggu perwakilan dari PDIP. Hadir juga tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin. Bang Ngabalin, halo selamat malam. Abi, selamat malam. Assalamualaikum. Berkah. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Panggung Demokrasi dan juga kami hadirkan pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Bang Margarito, halo selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Zainal Arifin Mokhtar. Mas Uceng, halo selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kita juga masih menantikan kehadiran satu narasumber yaitu pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Sebelumnya kami akan mengajak Anda melihat tayangan berikut ini. Ya, baik pemirsa, pasca putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024, para paslon langsung berkomunikasi dengan para tim pemenangannya. Untuk informasi selengkapnya sudah terhubung dengan Rona Marina dari kantor DPP PKB dan Sheha Al-Hadar dari Kertanegara. Kita akan ke rekan Rona terlebih dahulu. Rona, selamat malam. Baik, Rona, apa aktivitas dari Anies Baswedan? Benarkah setelah dari Nasdem Tower, Anies berencana untuk mendatangi DPP PKB? Bagaimana konfirmasi dan suasananya di sana? Ya, baik Afi, memang pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar ini telah rampung menghadiri agenda dari sidang gugatan sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi yang memang sudah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi hingga sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, yang artinya sekitar 6 hingga 7 jam sidang ini telah berlangsung. Dan tadi setelah selesai melaksanakan sidang ini memang dari pihak pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar ini tidak banyak mengatakan apapun kepada awak media. Mereka hanya mengatakan bahwa nanti mereka akan memberikan pernyataan resmi terkait dengan tanggapan soal hasil dari putusan sidang sengketa pemilu 2024 pada hari ini. Kemudian selepas dari MK, tadi Anies langsung bertolak ke kantor DPP Partai Nasdem. Di sana Anies bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan kemudian Anies di sana juga menemui beberapa petinggi dari Nasdem, dan Anies juga mengatakan bahwa memang dirinya ingin mengunjungi Surya Paloh dan juga ingin menyapa Surya Paloh secara langsung. Anies juga mengatakan bahwa memang saat
saat ini dirinya sudah selesai melaksanakan tugasnya sebagai calon presiden yang sudah diusung oleh 3 partai, yakni Partai Nasdem, PKB dan juga PKS. Dan kemudian memang kami mendapatkan informasi, Afi, pada malam hari ini rencananya Anies Baswedan ini akan segera mengunjungi DPP PKB. Namun hingga saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat kami masih belum mengetahui bahwa kedatangan dari Anies Baswedan ini akan segera tiba. Namun sudah bisa dipastikan bahwa pada esok hari ini Anies Baswedan akan mengunjungi DPP PKS, yang mana memang di DPP PKB saat ini kondisinya adalah awak media ini tengah menunggu kedatangan dari Gus Imin, yang mana saat ini masih melaksanakan rapat internalnya di lantai 2 gedung DPP PKB untuk nantinya membahas soal hasil putusan sengketa pemilu 2024. Afi. Ya, baik Rona, kita nantikan update terbaru dari sana. Terima kasih Rona atas informasinya. Dan sekarang kita akan ke rekan Sheha Al-Hadar. Sheha, apakah ada agenda pertemuan dengan tim pemenangan di rumah Prabowo Subianto? Afi dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini dari rumah kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan saat ini memang masih ramai awak media yang tentu saja masih menunggu ini keterangan langsung dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, karena dari awal sidang MK hingga saat ini memang Prabowo belum mengungkapkan keterangan apapun. Walaupun memang hari ini sudah ada sejumlah keterangan yang diungkapkan dari tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran yang tadi sudah sempat melaksanakan konferensi persnya. Tadi sudah ada Wakil Ketua TKN Ahmad Muzani, kemudian Sekretaris TKN Nusron Wahid yang memberikan keterangan persnya, kemudian juga ada Ketua TKN Rosan Roslani yang juga sudah mengirimkan keterangan persnya. Ini yang sebenarnya sama isinya, di mana mereka ini menghargai keputusan MK dan meminta masyarakat untuk bersama-sama ini menghargai keputusan MK karena dengan ditolaknya permohonan dari kubu 01 dan kubu 03. Nah, namun kami masih tetap menunggu ini apakah nantinya akan ada keterangan pers langsung dari Prabowo Subianto, karena tadi kami juga sempat berbincang dengan Jubir Kemhan Daniel Azhar, kemudian juga dengan anggota TKN Immanuel Ibesner yang tadi sempat berbincang sedikit di Kertanegara, yang mereka mengungkap kalau untuk malam ini Prabowo Subianto memang tidak terjadwal untuk memberikan keterangan pers secara resmi kepada awak media tentang tanggapannya terkait keputusan MK hari ini. Namun memang sudah dikatakan bahwa Prabowo ini sudah mengikuti sidang MK dari awal sidang ini dilakukan hingga putusan hari ini, dan tentunya ia juga sudah melakukan diskusi dengan berbagai pihak untuk tentunya bertukar pikiran dan juga pendapat, Afi. Nah, kemudian yang tentunya masih sangat ditunggu-tunggu ini adalah keterangan dan juga peta politik atau peta koalisi nantinya yang akan berada di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, karena Afi tadi setelah putusan MK ini Gibran Rakabuming Raka atau Wakil Presiden terpilih ini sudah mengungkap bahwa dirinya ingin bertemu dengan kubu 01 dan 03, dalam hal ini Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kemudian Ganjar dan juga Mahfud MD. Nah, ini tentunya menjadi menarik karena kita akan menunggu nanti apakah setelah putusan MK ini selesai, apakah nantinya akan ada partai-partai yang sebelumnya tidak mengusung Prabowo Subianto dan Gibran ini akan masuk ke pemerintahan. Kita akan tunggu, namun yang sudah pasti nantinya Prabowo dan Gibran ini akan hadir dalam pengumuman Presiden dan Wakil Presiden terpilih di KPU hari Rabu jam 10 pagi. Sementara itu, Afi, kembali ke Anda. Baik, Syah, terima kasih atas informasinya dari Kertanegara. Dan pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam amar putusannya terdapat 3 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion, yakni Saldi Isra, Edi Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. Hari Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi akhirnya membacakan hasil sidang perselisihan hasil pemilu atau PHPU yang diajukan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam putusannya, MK menilai permohonan paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan permohonan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
Dalam putusan tersebut terdapat 3 hakim konstitusi yang menyatakan berbeda pendapat atau dissenting opinion. Setelah putusan MK dibacakan, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, mengapresiasi 3 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion. Ia juga menyoroti catatan-catatan MK yang harus menjadi perhatian di masa mendatang. Karena kita menghargai dan mengapresiasi tentunya ketiga hakim yang menyatakan dissenting opinion. Namun memang menjadi argumen dari para hakim, sebagian dari mereka mengatakan hal-hal tersebut tidak dapat disebut sebagai fakta-fakta hukum yang bisa dijadikan pertimbangan untuk memutuskan perkara. Namun tentu itu catatan-catatan itu harus terus kita soroti. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengajak seluruh pihak bersatu pasca putusan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK yang harus diterima sebagai konsekuensi demokrasi. Tidak boleh juga harus merasa dikecilkan karena ada satu keputusan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ini konsekuensi dari demokrasi ini. Negara memiliki seluruh model dan sistem yang telah kita kesepakati bersama. Sebagai negara hukum, ini adalah merupakan keputusan peradilan yang tertinggi. Maka wajar bagi kita semuanya harusnya ibarat menutup buku lama dan membuka lembaran buku baru. Di sisi lain, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan menghormati ikhtiar dari kubu 1 dan 3. Di sisi lain, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan menghormati ikhtiar dari kubu 01 dan 03 dalam menempuh jalan keadilan. TKN juga mengungkapkan harapannya agar semua pihak dapat menghormati dan menjunjung tinggi keputusan MK. Kami menghormati semua ikhtiar dan upaya yang diberikan atau yang dilakukan oleh pasangan 01 dan 03 untuk menempuh jalan keadilan, dan kami semua menjunjung tinggi atas hak konstitusi tersebut. Akan tetapi ketika keputusan Mahkamah Konstitusi sudah dibacakan, sebagai akhir dari keputusan tersebut, kami mohon keputusan Mahkamah Konstitusi itu untuk dihormati dan dijunjung tinggi. Sejak pemilu presiden digelar secara langsung, hasilnya selalu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun tak satu pun gugatan itu dikabulkan MK. Putusan MK sendiri bersifat final dan mengikat. Tim Liputan, Metro TV. Baik pemirsa, langsung kita bahas di panggung demokrasi. Saya langsung minta tanggapan dari perwakilan partai terlebih dahulu, perwakilan paslon. Dari 01, Kang Pipin, bagaimana respon atau statement dari PKS sendiri? Meskipun kita tahu permohonannya dari Anies Mohaimin ditolak, tapi catatan 3 hakim konstitusi melakukan dissenting opinion itu adakah dinilai sebagai sesuatu yang berbeda? Ya, pertama tentu kami menghormati ya putusan dari Mahkamah Konstitusi ini yang bersifat final dan mengikat. Jadi ini adalah fase di mana ketika sejak awal kita pendaftaran, kampanye, kemudian pencoblosan dan sampai keputusan KPU, dan hari ini adalah hari yang bersejarah buat kita tentu ya, di mana 2024 Pilpres sudah berjalan dan kita sudah melihat bagaimana putusan MK yang luar biasa sejak tadi pagi sampai sore, dan awalnya kita melihat ya sempat kita agak hopeless juga, oh ini semua ditolak, tetapi ketika kita menyaksikan dari 8 itu ada 3 hakim MK yang menyampaikan secara berani untuk berbeda pandangan dengan 5 hakim MK yang lain. Ini memberikan secercah harapan. Dan bahwa, itu mewakili apa yang dimohonkan oleh bahwa gugatan kami itu tidak semuanya bisa dikatakan ditolak, karena ada 3 hakim MK yang memberikan dukungan, yang memberikan penguatan bahwa benar terjadi banyak hal. Pertama adalah politisasi bansos, kedua politisasi hukum, dan yang ketiga ada politisasi aparat. Jadi kami melihat bahwa memang Pilpres sudah selesai. Kami menghormati itu, kami menghormati kubu 02, Bang Andre dan Bang Abalin dan semuanya. Tetapi memang kita harus belajar bahwa
banyak catatan-catatan pasca Pilpres ini yang berbeda dengan sebelumnya. Satu, ketika Pilpres sebelumnya tidak ada dissenting opinion. Saya tadi sejak dapat itu langsung cari bagaimana di tahun-tahun pemilu Pilpres sebelumnya. Ternyata tidak ada. Hanya ada saat ini. Dan ternyata itu memberikan catatan bahwa memang legitimasinya tidak utuh ya. Dan bagi kami sebetulnya memang Pilpres selesai, kemudian ada orang yang mengajak bersatu dan kami mohon maaf kami tidak terpecah belah. Siapa yang mengajak? Ya ketika ayo kita bersatu, persoalannya tadi kita merasa bahwa ya kita tidak ada perpecahan. Yang ada adalah kompetisi. Kami melihat sejak awal Pilpres itu bukan war, bukan perang. Tapi ini kompetisi secara sehat yang ingin kita tunjukkan. Dan kami ingin ini menjadi pembelajaran. Ada 3 hakim MK ini, kita akan melihat nanti ya kami tentu dari PKS sejak awal musyawarah majelis mengatakan kita akan lihat bagaimana perjuangan kita di MK. Dari awal kita membantu memastikan semua saksi hadir meskipun itu tidak mudah karena kita adalah negara yang cacat demokrasinya, tidak mudah untuk mengundang saksi di persidangan karena mereka khawatir masa depan mereka. Itulah yang terjadi. Memang ketidakmudahan itu. Jadi makanya kita pelajari bagaimana beberapa catatan di Hakim MK yang kami lihat ya. Pertama mempersoalkan tentang saksi, mungkin ada beberapa yang tidak hadir. Memang sejak awal banyak saksi yang mundur karena tadi ada kekhawatiran. Tidak mudah untuk mendapatkan saksi. Dan menurut saya nanti harus ada terobosan. Bagaimana nanti mahkamah ke depan waktunya selalu dikatakan hanya sempit 14 hari. Diperpanjang. Kemudian harus ada diperpanjang. Yang kedua adalah harus ada solusi ketika saksi tidak bisa dihadirkan. Maka harus ada cara lain yang bisa misalnya tertutup tetapi memang punya legitimasi hukum di situ. Dan yang terakhir saya kira ini penting ya buat kita bahwa ada semacam menegasikan tentang beberapa fakta di persidangan. Misalnya ketika tidak diperhitungkan perbedaan bansos ketika 2022, 2003 dan 2024 pada bulan Januari. Dan tidak diperhitungkan bahwa kenapa bansos itu dikeluarkan menjelang pemilu. Tapi kami mengapresiasi ketika dissenting opinion ketiga hakim itu. Opinionnya menjadi angin segar sekali. Betul. Dan itu banyak catatan-catatan gugatan kami diterima di situ. Dan ini saya kira perbaikan buat demokrasi kita ke depan. Dan kami akan terus mengawal ini sebaik-baiknya ke depan. Dan mudah-mudahan nanti mungkin hak angket di DPR RI bisa menindaklanjuti bagaimana ketiga Hakim MK dissenting opinion ini menjadi bahan kami bisa untuk lanjut di hak angket di DPR. Mas Andre, saya minta tanggapan Anda meskipun akhirnya gugatan Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak semua permohonan kubu 01 dan 03. Tapi tadi Mas Bin mengatakan 3 dissenting opinion dari Hakim Konstitusi itu menjadi catatan termasuk juga soal legitimasi yang tidak utuh. Tanggapan Anda? Memang dari awal permohonan kubunya Amin ini kuat di isu dan narasi. Tapi sangat lemah dalam pembuktian. Sehingga unsur politik dan penggiringan opininya lebih kental dibanding hukumnya. Sehingga wajar kalau Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan. Ya, itu fakta. Ya, dan saya bukan pakar hukum, tapi jelas bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan. Nah, sekarang di kubu 02 saat ini kami tanggal 24 menunggu surat ketetapan KPU diserahkan kepada Pak Prabowo. Setelah itu tentu kita akan membangun komunikasi dengan seluruh pihak. Karena dari awal ada 2 hal yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ya, pertama Pak Prabowo punya kepercayaan bahwa syarat Indonesia menjadi negara maju, elitnya harus guyup, elitnya harus bersatu, ya, elitnya harus bisa duduk bersama-sama. Yang kedua adalah Pak Prabowo menyatakan berulang-ulang kali ya bahwa kalau takdir Allah beliau diberikan mandat sebagai presiden dan juga dipercaya oleh rakyat, beliau akan menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya presiden pemilih 02. Jadi intinya itu yang kita lakukan. Jadi nanti setelah tanggal 24 Afi dan seluruh masyarakat insya Allah, kalau kemarin mungkin kita menghormati mekanisme Mahkamah Konstitusi, pertemuan-pertemuannya banyak di belakang layar ya antara kubu 01, 02, 03 insya Allah. Setelah ini akan ada pertemuan-pertemuan yang lebih terbuka ya menunjukkan bahwa
semua sudah move on, saatnya bergandingan tangan, bergotong royong, mari kita bangun bersama-sama Indonesia. 3 hakim dissenting opinion itu ada catatan dari Anda? Itu haknya dan kami hormati, haknya hakim konstitusi dan kami hormati dan tanpa perlu kami komentari. Yang jelas putusan MK sudah keluar, final and binding. Dan saatnya sekarang kami segera bergerak karena bagaimanapun komitmen kami adalah melanjutkan keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kami tidak boleh euforia. Sekarang kami persiapkan supaya pemerintahan Pak Prabowo ke depan dengan Mas Gibran jauh lebih baik dan rakyat lebih sejahtera dan Indonesia jauh lebih maju. Itu yang paling penting, Afi. Baik, kita harus jeda dan kita minta tanggapan terutama dari Pak Margarito dan juga Mas Uceng dari sisi ketatanegaraan membahas dan membedah putusan MK pada hari ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Menghormati keputusan para hakim, menurut saya luar biasa lah. Dari awal berproses dan pada akhirnya mereka menentukan sikap masing-masing. Harus diterima karena tidak ada upaya hukum lain. Makanya ini final and binding. Suka tidak suka, mau tidak mau harus diterima hasil akhir ini. Karena nggak ada upaya hukum. Dengan MK tadi sudah menyampaikan putusannya, maka sore ini saya bersilaturahmi dengan partai pengusung, jadi menyampaikan kepada partai-partai pengusung atas amanat yang kemarin diembankan. Amanatnya sudah dijalankan, prosesnya sudah sampai di ujung, jadi kemudian silaturahmi menyampaikan bahwa tugas sudah dijalankan. Kemudian melihatnya secara umum dalam konteks pengelolaan anggaran negara dan pelaksanaan program pemerintah dalam kurun waktu yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu. Dalam permohonannya, pemohon mengungkapkan fakta dan kejadian tertentu secara spesifik, yaitu dukungan yang diberikan Presiden terhadap pihak terkait, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2. Dukungan dimaksud sebagaimana dalil pemohon dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran negara tertentu dan diwujudkan melalui pelaksanaan program pemerintah berupa penyaluran dana bantuan sosial. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian tidak sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam petitumnya. Oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas, maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut di atas. Baik, Pusat, terima kasih Anda masih bersama kami. Sudah hadir saat ini politisi PDIP, Mas Ciko Hakim. Halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Ya, dan kami akan bahas tadi soal dissenting opinion. Kalau kita sudah mendengarkan tadi tanggapan dari masing-masing perwakilan paslon, mungkin singkat saja dari Mas Ciko. Dari PDIP seperti apa? Tadi kita sempat mendengarkan ada Mas Hasto dan Ahmad Basara juga sempat menyatakan, menyampaikan menyayangkan MK mengabaikan aspek substansial. Ini agak berbeda dengan tanggapan dari partai-partai yang lain. Jujur memang ada kecewaan dari kami terhadap apa yang menjadi putusan secara keseluruhan, tetapi tentunya kami mengapresiasi semua, baik itu hakim yang pro maupun yang memberikan dissenting opinion, juga teman-teman dari kuasa hukum 01, 02 dan lain-lain yang sudah menjalani proses ini sebagai bagian dari kita berjalan dalam koridor konstitusi di sistem demokrasi kita ini. Tapi tentu apa yang kami rasakan sekarang, dan saya yakin ada beberapa juga unsur di masyarakat yang merasakan bahwa awan mendung demokrasi kita ini ternyata belum pergi juga. Belum pergi atas putusan MK ini tidak mengklirkan awan mendung itu, Mas Ciko? Kalau kita lihat memang belum gini, apa yang disampaikan sebagai dissenting opinion dan juga apa yang menjadi catatan-catatan MK adalah banyak semacam pengakuan bahwa terjadi banyak pelanggaran yang menurut mereka tapi tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, gitu. Seperti etika, seperti moral, seperti ada salah satu hakim, saya lupa, bukan Arif Hidayat, salah satu hakim yang menyampaikan soal keberpihakan presiden, gitu. Yang tentunya terkait dengan kerelaan dia untuk tidak berpihak itu
berhubungan dengan etika dan moral yang belum diatur dalam undang-undang sehingga belum bisa menjadi pertimbangan dalam hukum, dan itu artinya adalah pengakuan bahwa ada kesalahan-kesalahan dilakukan berbagai pihak yang tentunya ada celah itulah gitu. Ada celah itu, tapi memang sebagai hakim konstitusi sebagian dari mereka mengatakan bahwa itu tidak bisa menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Tetapi tentu, nah kenapa masih mendung itu tadi? Karena belum ada aturan-aturan baru yang mengatur itu sehingga tidak bisa menjamin hal-hal tadi yang disampaikan dalam dissenting opinion atau catatan-catatan yang disampaikan oleh MK untuk tidak terulang lagi. Dan mudah-mudahan itu bisa, dan salah satu jalan yang akan kita tempuh dari PDI Perjuangan adalah kita akan ke PT UN ya terkait dengan ini, tapi tidak mengubah hasil. Tapi tujuannya adalah hal-hal yang disebut oleh Prof. Mahfud ketika awal kita mengajukan gugatan, yaitu we are doing things, this thing is for us is beyond election. Apa yang kita lakukan ini untuk melampaui apa yang hasil, melampaui siapa menang siapa kalah, tetapi untuk melakukan perbaikan demi sistem demokrasi yang betul-betul sehat dan bukan sistem demokrasi yang prosedural. Oke, baik. Mas Uceng, Anda sempat memberikan prediksi gitu, Mas Uceng, kemarin, dan hari ini bahkan Anda memposting di Instagram Anda mengatakan bahwa prediksi Anda benar. Jadi sebenarnya tidak mengejutkan, tapi Anda kecewakah dengan putusan dan komposisi 5-3 dari para hakim MK ini? Yang pertama begini, kalau kecewa dengan putusan MK, saya kira bukan kecewa pada putusan MK. Tapi yang paling mendasar sebenarnya kecewa pada negara yang membiarkan demokrasi dirusak seperti ini. Itu yang pertama. Begini, kenapa putusan MK itu menjadi seperti ini? Saya memahaminya paling tidak di 3 level. Dan tadi pembacaan putusan itu mengamini 3 level itu. Yang pertama saya kira pengakuan soal hukum acara dan kelembagaan MK yang memang tidak cukup baik. Itu diakui. Beberapa hakim menyinggung itu secara langsung dengan mengatakan bahwa memang ke depan harus ada perbaikan. Termasuk misalnya pembuktian yang terlalu cepat. Dan ini agak rancu memang, karena disuruh buktikan dalam 1 hari dengan jumlah saksi yang dibatasi. Tapi kalau Anda baca putusan MK baik-baik, itu banyak dalil yang ditolak karena tidak disertai saksi dan bukti. Jadi kan lucu. Tidak disertai saksi dan bukti, tapi memang pembuktiannya sendiri dibatasi. Bagaimana mungkin kalau kita mendalilkan 100 tempat, semua bisa kita buktikan secara bukti dan saksi, padahal saksi dibatasi jumlahnya. Karena proses pembuktian kan cuma 1 hari. Itu diakui loh oleh hakim sendiri. Jadi itu bukan versi saya. Bukan omongan Anda, bukan omon-omon saya dalam tanda kutip. Yang kedua, saya bilang bahwa kita harus membaca paradigma hakim. Jadi ada studi dalam hukum tata negara itu, ada studi yang menjelaskan bahwa hakim itu biasanya terpecah 2. Ada yang judicial activism. Judicial activism itu biasanya penafsirannya progresif. Dan ada yang judicial restraint, yang relatif lebih konservatif. Nah, kalau Anda lihat putusan MK tadi, terhadap fakta yang sama, ternyata hakim berbeda kan. Ada hakim yang lebih progresif untuk melihatnya, misalnya ya, saya kasih contoh sederhana. Misalnya soal bansos. Pembuktiannya seakan-akan oleh 5 hakim lainnya mengatakan bukti bansos itu harusnya ada perintah langsung presiden ke situ, ada bukti surat ke situ. Tapi 3 hakim mengatakan enggak perlu. Bukti seperti itu enggak perlu. Yang penting ketika bansos diadakan dengan jumlah yang dan didekatkan dengan tahun pemilu, itu sudah merupakan insentif elektoral. Itu sudah merupakan pork barrel sebenarnya. Itu kan soal pendekatan antara pendekatan progresif dengan pendekatan yang konservatif melihat proses hukum. Dan itu teramini juga. Yang ketiga begini, ini tesis saya berjanji mau nulis di jurnal yang lebih serius. Saya melihat kalau orang mempelajari hakim, ada 2 teori besar tuh yang sekarang banyak dipakai. Judicial activism dan judicial restraint, itu pendekatan yang udah laku dari tahun 60-an, 70-an terhadap hakim. Belakangan ada namanya judicial heroes, ditulis sama Romo, orang Indonesia yang ngajar di Amerika. Dia mengatakan hakim itu biasanya kadang-kadang ada juga yang keinginan perbaikannya tinggi, gejala judicial heroes-nya itu tinggi. Dia mencontoh ada beberapa hakim sebelumnya, nggak usah saya mention nama. Nah, tapi kalau kita lihat MK, saya melihat dalam banyak putusan MK ya, khususnya 2017 yang saya pelajari sampai sekarang,
itu putusan MK itu seakan-akan terbagi 3 klaster hakim. Hakim, ya. Jadi ada satu klaster yang nadanya judicial heroes itu, ada satu klaster hakim, ya. nggak usah disebut namanya ya siapa ya. Ada satu klaster hakim yang ya afiliasi politiknya kelihatan tinggi. ada. Dan yang di tengah ini yang biasanya kita tidak mengatakan tidak baik, tapi kemudian lebih ngambang sebenarnya istilahnya. Lebih play safe. Bisa jadi play safe, bisa jadi juga kemudian ya melihat konfigurasi itu secara pragmatis saja. Ya. Business as usual lah secara seorang hakim. Nah kalau kita lihat hampir semua putusan MK yang ada bau politiknya itu adalah pertarungan antara para judicial heroes ini mau merebut yang di tengah ataukah yang terafiliasi kepentingan politik mau merebut yang di tengah. Hari ini yang menang yang mana? Nah, dari komposisi 5-3 itu? Silahkan dibaca. Saya tidak akan mention nama ya, tapi saya ingin mengatakan dalam banyak putusan MK, saya bisa contoh beberapa putusan angket KPK. Ya. Kalau kita lihat angket KPK itu kan permohonannya beda akhirnya dengan putusan MK karena yang judicial heroes ini akhirnya sedikit ke tengah dengan mengatakan begini. Oke, KPK boleh kita angket, tapi jangan angket kasusnya ya. Hanya boleh diangket soal, nah itu lah contoh ke tengah. Atau cipta kerja deh. Putusan cipta kerja kalau kita baca baik-baik, itu kan permohonannya adalah pembatalan secara keseluruhan. Ya. Sedangkan yang satu mau menolak secara keseluruhan. Ya. Akhirnya kenapa putusan MK awal mengatakan menang 5-4? Ya. Itu karena yang baik ini bisa agak sedikit membujuk yang tengah ke dia dengan mengatakan bahwa udah diberlakukan secara conditionally konstitusional ke depan. Pak Margarito mungkin punya tanggapan yang lain? Nah, maksud saya begitu. Jadi 3 analisis itu sebenarnya cukup untuk menjelaskan bahwa kenapa MK. Nah terakhir Mbak Afi, sebelum saya mau tutup atau kemudian silahkan yang lain. Ditanggapi. Saya mau bilang bahwa jangan kemudian main-main dengan dissenting opinion. Karena akhirnya begini, kita tidak bisa mengatakan secara penuh bahwa tidak ada cawe-cawe presiden, tidak ada pembagian bansos yang yang betul-betul sudah sesuai dan tidak ada pelibatan aparat yang tidak melanggar. Jelas kok. Di dalam putusan itu 3 hakim itu mengakui itu. 3 hal itu. 3 hakim mengakui itu ya, ada bansos yang dibagikan, lalu kemudian bahkan dia putusan itu ingin membawa, kalau lihat ya, untuk membenarkan juga analisis saya, coba bayangkan 3 hakim ini coba membawa dengan mengatakan silahkan dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah yang dimention. Itu kan tidak ada permintaan 01 dan 03 di situ, tapi seakan-akan mencoba membawa ke tengah gitu. Nah, tapi saya mau bilang adalah artinya ada satu fakta yang jelas ya, bahwa menurut pendapat hakim, bukan sekedar omong-omong kita, Presiden Jokowi itu melakukan intervensi. Jelas. Di kalimat apa? Dari tiga hal yang tadi Anda sebutkan, soal bansos, soal kemudian aparatur termasuk ASN dan PJ kepala daerah? Ya, jelas karena dikatakan di situ dalam putusan, penanggung jawab terbesarnya adalah Presiden Jokowi. Termasuk soalan keuangan, kalau baca putusannya baik-baik ya, keuangan itu adalah keuangan negara, harusnya dipergunakan untuk kemakmuran, bukan untuk kepentingan personal seorang kandidat. Nah, bahkan kalau baca dissentingnya Eni dengan langsung memention lah sebenarnya bahwa tindakan itu didekatkan dengan keuntungan demi Prabowo Gibran. Misalnya penggunaan baju dan lain-lain sebagainya. Atribut yang warnanya identik dengan paslon. Nah, maksud saya adalah, saya berharap yang beginian, silahkan. Bagi saya ya, kalau kita mau pakai kaidah hukmul hakim yarfaul khilaf, ya sudahlah. Ini sudah diputuskan oleh hakim, oleh pemerintah, sudah menyelesaikan khilaf, selesailah. Tapi pada saat yang sama, ada residu yang harus diselesaikan. Menurut saya nggak bisa dibiarin seorang presiden menggunakan kuasanya untuk mempengaruhi dan merusak demokrasi. Maka harusnya ada tindakan lanjut. Dan kalau misalnya angket dilakukan, saya tentu setuju gitu. Karena nggak boleh dibiarkan. Jadi masih ada residunya setelah keputusan ini menurut Anda? Dan yang terakhir yang harus tidak akan semudah
guyup dan lain-lain seperti Mas Andre katakan? Oh, kalau guyup silahkan. Saya kira orang untuk membangun negara tentu pasti harus guyup. Tapi pada saat yang sama saya katakan, siapapun yang melakukan kesalahan harus kita bawa ke proses pertanggungjawaban. Dan menurut saya Jokowi melakukan itu. Dan itulah yang harus dilakukan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dari Jokowi atas 3 dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi. Kita akan jeda, Bang Abalin dan juga Pak Margarito. Saya minta tanggapannya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Cermati dan memaknai penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 yang secara umum amat berbeda dari penyelenggaraan pemilu pada tahun 99, 2004, 2009, dan 2014, serta 2019. Perbedaan ini terletak pada adanya dugaan intervensi kuat dari sentral cabang kekuasaan eksekutif yang cenderung dan secara jelas mendukung calon tertentu dengan segenap infrastruktur politiknya. Anggapan bahwa presiden boleh berkampanye merupakan justifikasi yang tidak dapat diterima oleh nalar yang sehat dan etika yang peka. Memang desain politik Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu yang membolehkan presiden berkampanye memiliki cakupan ruang yang terbatas, yakni tak kala presiden akan mencalonkan diri kembali dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden untuk kali kedua. Artinya presiden boleh berkampanye ketika posisinya adalah sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, bukan berkampanye untuk mempromosikan pasangan calon presiden tertentu ataupun yang didukungnya. Ya, baik, Bu, terima kasih Anda masih bersama kami. Bang Margarito juga sempat menyampaikan statement. Saya mungkin bilangnya prediksi pada saat menjadi saksi ahli. Dan Anda mengatakan bahwa tidak mungkinlah didiskualifikasi sesuai dengan permohonan 01 dan 03. Saya ingin melupakan itu sebenarnya, Vi. Pertama begini, saya ingin memulai dengan, saya minta maaf dulu sama, ini bulan Syawal gitu ya. Beliau ini, kita dua ini biasa berdebat kadang-kadang keras, dan Peter juga gitu ya. Jadi ini udah lembaran baru nih, ya, Bang Margarito. Jadi saya minta maaf dulu pada Bung Coki, Pak Coki, kita kadang-kadang debatnya agak keras kok gitu ya. Yang penting niatnya Bang Andre. Jadi itu pokok gitu ya. Kemarin kita berdebat kadang-kadang mungkin terbawa perasaan, ya minta maaf lah. Ya. Itu satu. Yang kedua, teman-teman lain juga gitu ya. Yang kedua begini, selalu ada akhir. Tidak mungkin tidak ada akhir. Dan akhir tidak selalu enak. Kami ini 2014 kita nggak enak juga. 2019 gitu ya. Jadi saya dari 2000, beliau ini juga nih 2014. 2019 baru. Kalau beliau ini ikut 2019 2014 dia di sana dia enak kita. Kalau saya beliau ini. Apa kaitannya enak dengan keputusan MK hari ini? Enak. Loh, apa nih maksudnya? Vi. Ini pertarungan yang rumit kayak begini, ini berat kayak begini itu. Kalah itu nggak enak loh. Kita ini pernah mengalami ini dia. Saya dulu dukung. Nah, beliau kan di sono. Saldi siapa segala di sana. Ya, maksudnya sekarang mereka merasakan posisi yang Anda rasakan di daerah dulu jadi gitu. kita mesti jadi sudahlah, jangan kau kompor-kompor. Aku nggak kompor, aku cuma konfirmasi. Ini orang ini lagi ini berat ini, jadi jangan lagi kompor-kompor. Iya. Begitu itu. Jadi saya ingin sudahlah kita adem lah. Untuk bangsa ini gitu ya. Demokrasi yang tadi beliau bilang apa tadi itu? Mendungnya belum betul-betul hilang begitu. Ya memang tidak akan hilang mendung dalam demokrasi itu. Nah lu, termasuk bahwa langkah ke PT UN tidak akan hilang. Begitu perbaikan. Kan orang ini tidak ada bentuk. Ini proses yang tidak pernah berakhir, demokrasi ini gitu. Jadi sudahlah, begini ini nih. Satu, yang kedua. Sekarang ini Nal bicara, saya bicara, beliau bicara, kita semua bicara. Ini putusan tidak berubah. Begitu ya. Iya. Nah, ini tapi kan masyarakat yang perlu kita jaga kan masyarakat. Kita bilang sama mereka begini ya. Jangan tinggi hati, jangan bahu naik lewat kepala karena menang. Dan kalah juga jangan sampai putus harapan.
masih ada hari esok. Dan percayalah Allah tidak akan tinggalkan kita kalau kita hati baik. Oke. Begitu, jadi sudah masyarakat jangan berkelahi, terimalah. Syawal betul kan? Syawal. Padahal yang ditanya soal tanggapan Bang Margarito soal dissenting opinion itu apa loh Bang? Minimal. Oke, memang putusannya nggak berubah. Tidak akan habis. Betul, memang putusan tidak berubah. Tapi sebagai kalau mau pengamat kritik tata bisa kita negara, kritik loh. Ini putusan tadi itu. Apa yang mereka bilang? Apa yang mereka suruh ubah? Mereka tunjukkan itu kurang segala macam. Enggak kan? Mereka nggak bilang kok cuma harus ubah di sini, harus ubah di ini, tambah begini. Sudahlah. Apa semudah itu, Bang Uceng? Ya sudahlah, tinggal ini kan proses yang tidak pernah berhenti. Jadi tinggal diubah untuk proses ke depan. Nanti akan kita ubah. Menurut saya itu justru sebagian dari pengakuan bahwa awannya mendung, tapi kalau kita tidak mau mengakui bahwa ada kesalahan-kesalahan yang terjadi, ya kita kan prosesnya itu berhenti di sini. Saya punya kesepakatan yang sama dengan Bang Margarito. Mesti kita berubah. Sebab begini gitu ya. Kalau kita mau bicara, ini yang kita sebut bahwa ini beyond election. Beliau ini Nal, bagaimana begitu ya? Tadi kan Saldi itu bilang jangan cuman formil gitu ya, keadilan. Harus ke substansial. Prosedural, ya. Suruh ubah itu pasal 24 ayat 1 bab 24 ayat 1 itu. Orang dia bilang hasil. Begitu ya. Jadi kalau begitu statement ini pelembagaan keadilan formil. Karena lalu kata final itu caranya kita bilang gitu, final gitu ya. Final konsekuensinya mengikat gitu ya. Ya. Kalau yang itu sudah di putusan MK ada kok membahas soal 24 ayat 1 itu. Putusan MK umum ya, bukan di dissenting. Maksud saya begini. Mau suka juga putusannya begitu, tidak terima putusannya begitu, kita nggak bisa bikin apa-apa. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Jadi ada yang kecewa pun nggak bisa bikin apa-apa. Nggak bisa bikin apa-apa. Putusannya hanya tinggal menerima. Tidak bisa dikoreksi karena sistem tidak menyediakan cara untuk mengoreksi. Jadi ada jalur angket di DPR, Pak Margarito, ada jalur PT UN. Itu lain lagi, Vi. Andre bilang kalau komisi nggak bakalan bisa, itu urusan lain lagi. Kalau di putusan ini nggak bisa. Mau ada 1000 kali angket, putusan ini tidak bisa diubah. Putusan diubah dan putusan. Jadi sudah betul ini beliau ini bilang kita terima. Udah terima deh. Oke, baik. Intinya semua pihak menerima. Harus dan ada perbaikan dengan catatan yang diambil dari 3 dissenting opinion yang disampaikan oleh. Amerika itu urusan pemilu rusak totally rusak itu 1801. Saya mau bilang begini, Mbak Afi. Gitu. Putusan sebagai sebuah putusan, iya. Dan putusan ada diegum yang mengatakan setiap putusan dibacakan maka dia menjadi milik publik. Begitu selesai dibacakan dia menjadi milik publik. Publiklah yang boleh untuk mencacahnya atau menganalisisnya, silahkan. Dan saya kira bagian dari yang kita lakukan salah satunya kan adalah menganalisis putusan itu Cuma keliru. saya ini capek. Jadi saya sudah malas itu. Jangan capek, Mbak. Karena proses demokrasi seperti Anda sampaikan juga catatan penting. Jangan capek, nanti dulu. Aku ini kalau saya ini kalau tidak, saya hormat betul ini metro gini ya. Jadi kalau udah kita macet pun, jadi pas kena macet juga kita datang. Oke, baik. Kita dengarkan lanjutan dari Bang Uceng, silakan. Yang kedua, demokrasi itu bukan tidak pernah kalah. Tapi demokrasi itu adalah kewajiban untuk diperjuangkan. Itu wajib toh. Artinya begini, bahwa demokrasi sedang mendung, iya, tapi kan bukan alasan untuk menjadi pesimis. Bukan menyerah. Bukan alasan untuk menjadi menyerah, tapi itu merupakan sikap realistis untuk mulai membangun kembali. Bangunan kembali yang dilakukan, coba pikirkan apa yang mungkin. Ya satu, pasti secara hukum. Kalau mempersoalkan lagi putusan MK ini, sudah tidak ada koridor. Tapi silahkan misalnya kalau mau ke PT UN, itu satu. Yang kedua adalah mengkritisi secara PT UN, apa sih mau di PT UN? Yang dilakukan oleh PT UN oleh teman-teman tuh. Berkaitan dengan mereka berniat untuk membawa putusan dissenting opinion ini menjadi dasar untuk tidak ada kaitan dengan bukan hasil. Untuk mengubah putusan dari MK. Nah, silahkan. Karena bagus juga itu. Kalau itu bagus juga tuh. Dia juga senang, saya juga senang gitu. Bagian dari itu. Yang kedua saya kira bukan secara hukum tapi secara politis. Jadi DPR punya kewenangan untuk melakukan pengawasan secara politis. Tapi di titik ini yang punya berwenang untuk melakukan itu adalah partai-partai. Misalnya dalam kasus angket. Nah silahkan nanti para partai yang berbicara nih. Tadi Bang Andre bilang omon-omon aja. Saya nggak tahu. Mas Pipin bilang enggak nih. Harusnya bisa ya. Silahkan itu bagian dari mereka. Tetapi yang paling inti yang bilang tadi. Bagian dari perjuangan adalah menegakkan demokrasi dengan cara yang
tersedia. Dan salah satu cara yang tersedia adalah hukum, salah duanya adalah politik. Salah tiganya adalah, ini yang saya mau bilang, masyarakat sipil kita semua itu harus membangun yang namanya oposisi. Karena demokrasi sehat itu hanya bisa ada ketika oposisinya berjalan. Kalau semuanya guyup, kalau guyup diterjemahkan adalah semuanya saling rangkul, saling mengiyakan apapun yang disampaikan, saya pasti tidak setuju. Tapi kalau guyup adalah kita bekerja sama, salah satunya adalah menjadi counterpart. Bukan jadi partner sekedar ya, tapi dari counterpart untuk melawan atau kemudian memberikan pemikiran, melakukan kritis. Saya setuju itu. Itulah bagian yang namanya guyup. Guyup itu bukan berarti tidak ada tidak ada posisinya PKS pas banget dengan statement yang tadi disampaikan oleh Mas Uceng. Saya minta tanggapan dari Bang Abalin yang belum bicara soal presiden. Ada yang mengatakan, waduh presiden juga berbagai tudingan terhadap presiden soal bansos, soal nepotisme dan lain sepertinya bersih dalam putusan MK hari ini. Kita minta tanggapan Bang Abalin, usai jeda pemirsa tetap bersama kami. Baik pemirsa, kami lanjutkan. Baik Bapak-Bapak kita lanjutkan. Bang Abalin, bagaimana Anda melihat? Karena tadi kan juga sempat dibahas, tapi ini ujungnya pertanggungjawabannya yang harus dikejar adalah presiden. Karena ada 3 dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi. Afi, karena tuntutan demokrasi, maka proses PHPU di Mahkamah Konstitusi itu menjadi sesuatu yang tuntutan wajib bagi Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa secara kasualitasnya itu tidak ada hubungannya kausalitas antara bansos dan mempengaruhi pemilih untuk memilih Prabowo Gibran, adakah orang yang bisa membantah keputusan itu yang final and binding? Artinya semua tuduhan, semua fitnah dan sampai pada cacian, ya kan, bahwa termasuk tadi Ucen juga masih bilang bahwa sebagai penanggung jawab tertinggi kemudian melakukan intervensi dan lain. Saya dari awal di tempat ini juga saya selalu bilang kan fakta dan revisi. Tadi bukan saya ngomong, itu hakim yang ngomong lah. Itu bagian dari dissenting opinion yang disampaikan. Saya mengcopy. Tapi dengan mengulangi kalimat itu artinya alur pikirannya itu secara emosional dia memiliki kekuatan. Namanya itu narasi al-Huqti namanya. Dia dalam bahasa kaidah bahasa Arab itu ada al-Huqti namanya. Dia melekat dalam satu paham itu. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa secara fakta, data dan dokumen yang dimiliki dan itu menjadi keputusan yang final dan banding bahwa presiden tidak cawe-cawe dalam urusan pilpres. Dan yang ketiga bahwa Mahkamah Konstitusi juga menguatkan bahwa soal Gibran, soal capres, cawapres tidak ada nepotisme meskipun dalam dissenting opinion yang dilakukan oleh Yang Mulia Arif Hidayat. Saya tahu juga kulturnya kayak apa, emosional kulturnya kemana, kemudian latar belakangnya emosional kemana, saya mengerti. Dari ketiga orang ini saya mengerti dia punya emosional kemana itu saya mengerti. Nggak usah terlalu... Emosional maksudnya? Emosional. Salah satu paslon. Bisa saja emosional aliran politiknya oke. Emosional dari sisi culture, latar belakang umpama Bung Saldi atau mungkin Arif Hidayat atau Profesor Eni dan lain-lain. Jadi bukan malaikat itu hakim itu. Itu manusia biasa, jadi dalam kerangka berpikir termasuk dia punya pandangan yang berbeda terhadap 5 orang hakim itu juga sah-sah saja. Tapi yang saya mau bilang bahwa mari waktunya sekarang kita mengumpulkan energi yang kuat untuk menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik terhadap kepemimpinan Prabowo dan Gibran. Itu aja sebetulnya. Baik. Kita harus lanjutkan, kita harus jeda. Kembali kita akan lanjutkan usai headline news berikutnya. Tetaplah bersama kami. Burhan mau masuk. Seluruhnya. Demikian menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan atau permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden. Jadi permohonan kedua pemohon untuk mendiskualifikasi
baik Prabowo Gibran dua-duanya ataupun hanya Gibran saja, itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang harus diingat betul ya. Jadi pencalonan Pak Gibran itu sah. Kami nanti akan sampaikan respon kita atas putusan yang tadi dibacakan. Kita akan siapin statement. Saya menghormati keputusan para hakim. Suka tidak suka, mau tidak mau harus diterima hasil akhir ini. Lembaga yang telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pemilu seperti Bawaslu, Gakumdu harus melaksanakan kewenangannya secara optimal demi menghasilkan pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas. Selain itu, lembaga politik seperti DPR tidak boleh lepas tangan. Tidak boleh juga harus merasa dikecilkan karena ada satu keputusan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ini konsekuensi dari demokrasi ini. Negara memiliki seluruh model dan sistem yang telah kita sepakati bersama. Sebagai negara hukum, ini adalah merupakan keputusan peradilan yang tertinggi. Maka wajar bagi kita semuanya harusnya ibarat menutup buku lama dan membuka lembaran buku baru. Beberapa hal yang bisa saya tarik kesimpulan atau underline dari keputusan itu adalah pertama, kami menyayangkan bahwa putusan MK mengabaikan aspek-aspek yang bersifat keadilan substansial di dalam mengambil keputusan tentang PHPU pemilu presiden. Namun demikian, sebagai partai yang memegang prinsip negara hukum dan demokrasi, di mana konstitusi memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final and binding, pertama dan mengikat, maka sebagai konsekuensi PDI Perjuangan menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan demokrasi itu, PDI Perjuangan menerima putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan catatan. Kami menghormati semua ikhtiar dan upaya yang diberikan atau yang dilakukan oleh pasangan 01 dan 03 untuk menempuh jalan keadilan, dan kami semua menjunjung tinggi atas hak konstitusi tersebut. Akan tetapi, ketika keputusan Mahkamah Konstitusi sudah dibacakan, sebagai akhir dari keputusan tersebut, kami mohon keputusan Mahkamah Konstitusi itu untuk dihormati dan dijunjung tinggi. Ya, baik Ustaz, terima kasih Anda masih bersama kami. Bergabung di Bangun Demokrasi, Mas Burhanuddin Muhtadi. Halo Mas Burhan, selamat malam. Malam. Tadi sempat di awal kita bahas soal dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi. Tapi kemudian banyak yang bertanya juga soal arah peta politiknya seperti apa? Menurut Mas Burhan, akankah yang sebelumnya cair dan menggunakan kalimat kita tunggu putusan MK akan lebih terlihat jelas positioningnya ke depan? Iya, tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin mengatakan bahwa ditolaknya petitum paslon 01 atau 03 itu tidak bulat. Dan dalam sejarah ini kali pertama sejak PHPU diajukan 2004. 2004. Kemudian 2009, 2014, 2019 baru kali ini ya Hakim MK mengambil keputusan yang lonjong. Artinya 3 dari 8 mengeluarkan dissenting opinion, itu satu pesan yang keras yang harus menjadi pembelajaran buat kita ke depan, termasuk perbaikan-perbaikan terutama berkaitan dengan bagaimana mekanisme incumbent insentif itu dijalankan. Kan soal bansos ini kan ada yang menganggap itu bagian dari insentif sebagai incumbent, ada juga yang mengatakan itu sebagai abuse of power. Nah itu tugas DPR dan pemerintah untuk memperbaiki keremangan-keremangan itu. Ini pembelajaran baik ya, karena 3 dari 8 itu bukan angka yang kecil. Kalau misalnya Pak Soehartoyo sikapnya sama dengan waktu mengambil keputusan terkait dengan putusan nomor 90, itu bisa berubah itu. Bisa jadi malah posisinya berbalik.
Ya. Setahu saya ya, mungkin Bung Dengan Zainal posisi yang bisa menjawabnya. 8 hakim konstitusi mungkin Kalau situasinya 4-4 akan berbeda. 4-4 kalau 4-4 kan lihat hakim keputusan ketua kemana? Keputusan kan akan dikembalikan, akan ditentukan oleh sikap ketua MK kan, Pak Suhartoyo. Cuma Pak Suhartoyo kan mengambil sikap kali ini menolak dengan tegas tanpa mengeluarkan dissenting opinion sama sekali. Nah itu, tetapi saya setuju dengan Pak Mahfud MD mengikuti kaidah usul fiqh, sikap hakim itu mengatasi perbedaan. Jadi perbedaan yang muncul berkaitan dengan konstitusionalitas dan legitimasi hasil pemilu 2024 secara formal sudah selesai. Dan itu artinya menjadi titik pijak buat kalangan politisi untuk mengatur ritme koalisi dan penentuan sikap politik. Ya, terutama jelang berakhirnya masa jabatan Pak Jokowi. Dan itu sudah terlihat, Afi ya, dari elit partai politik yang mengeluarkan sikap politik hari ini kan, misalnya dari Bang Surya dengan kata-kata yang menutup buku atau lembaran lama dan menghadirkan chapter baru dalam politik ke depan. Itu kalau bahasa politiknya mudah sekali untuk ditafsirkan. Yaitu Bang Surya Paloh atau Nasdem membuka opsi untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto. Bagaimana dengan PDIP? Bagaimana dengan PDIP? Bagaimana Mas Burhan tadi mendengar statement dari Mas Hasto atau Mas Ahmad Basara? Untuk PDI Perjuangan menurut saya masih mixed signal. Satu sisi ada faksi yang terlihat masih keras menyikapi terkait dengan legitimasi hasil pemilu 2024. Bahkan setelah MK mengambil keputusan, yang paling keras tentu saja adalah Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, yang nyaris setiap hari memproduksi statement yang attacking terutama bukan kepada bosnya Bung Andre Rosiade, tetapi kepada keluarga besar Pak Jokowi. Nah, tapi ada faksi lain seperti Mbak Puan yang menurut saya mengirimkan sinyal yang lebih akomodatif ya. Jadi ada dua strategi, ada strategi konfliktual, ada strategi konsensual. Mbak Puan lebih memilih untuk strategi yang kedua. Dan menurut saya apa yang akan kita lihat ke depan terkait dengan sikap PDI Perjuangan itu tergantung oleh satu, jadi atau tidak hak angket. Karena hak angket ini kan sebenarnya... Menurut Mas Burhan jadi atau tidak? Karena dari PKS tadi mengatakan mungkin akan didorong di DPR hak angket itu dari teman-teman di PKS. Tapi omon-omon kalau kata Mas Andre gitu. Memang sudah lama ya hak angket itu disuarakan. Tetapi sejauh ini masih omon-omon. Masih belum terbukti kenyataannya. Dan itu sangat kita tunggu. Karena sebenarnya sudah disindir tuh dari Hakim MK. Prof. Saldi Isra misalnya menyebut jangan jadikan MK seperti keranjang sampah, jangan semua persoalan dikembalikan kepada MK. Jadi DPR pun punya tugas untuk memperbaiki sekaligus ini tadi hal-hal yang terkait dengan kekurangan Pilpres diperbaiki termasuk melalui jalur politik. Dan jalur politik itu adalah DPR kan. Nah pertanyaannya seberapa besar komitmen dari partai-partai yang sebelumnya mengeluarkan narasi hak angket untuk melanjutkan pada etape atau tahapan yang lebih serius. Nah per hari ini saya belum melihat keseriusan itu. Belum melihat? Belum. Bagaimana Mas Pipin? Bahwa kemudian dari PDIP sempat mengatakan dulu yang mempelopori adalah PDIP. Tapi sepertinya kan berlalu saja gitu. Apakah tetap serius akan didorong oleh PKS? Ya pasca putusan MK yang menunjukkan ada 3 hakim MK yang menyampaikan dissenting opinion. Berarti di situ ada celah. Ada dasar hukum yang bisa kita ajukan di hak angket nanti. Jadi bagi kami memang tadi bukan persoalan kalah menang. Tapi apa pelajaran penting setelah ini? Jangan sampai ini berulang. Jadi pelajaran penting dari Pilpres saat ini adalah apakah kita mau melanjutkan tradisi politisasi bansos yang KPK mempersoalkan. MK juga keputusan MK secara bulat 8 hakim itu juga memberikan catatan terhadap putusan MK. Bedanya 3 hakim memang memberikan catatan lebih serius bahwa ini berdampak kepada elektoral dan semuanya mengatakan bahwa ini tidak boleh terjadi pada pilkada besok yang dalam waktu dekat. Jadi maksud kami adalah bahwa
ketika kita mengajukan hak angket, salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan memang tentu nanti berhadapannya dengan mayoritas pendukung pemerintah. Apakah memang ini akan diterima atau tidak? Bagi kami dari PKS, kami adalah sampai saat ini oposisi, maka hak angket ini tentu akan kita perjuangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik bahwa kita ingin menyelesaikan, dan perbaikan negara ini bukan selesai dari satu pemilu ke pemilu. Tetapi kita ingin terus agar apa? Rakyat merasakan bahwa efek dari pemilu jangan sampai terjadi defisit demokrasi. Di mana dana begitu keluar besar, tetapi kemudian deal-deal itu menyebabkan apa? Kepentingan publik terlewatkan. Apa yang terjadi saat ini? Begitu harga-harga menaik, kemudian terjadi telur, beras kemudian mahal pasca terjadi bansos dan sebagainya. Jadi maksud saya adalah pokoknya bagi PKS kita akan tetap mengawal. Betul. Bagaimanapun kita ingin kita boleh bersatu. Buang-buang waktu ini penjelasan yang dilakukan. Kalau tetapi dia serius, tetap kita harus dia serius dengan hak angket atau PDIP, secepatnya, karena hak angket itu dalam rangka mengontrol apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara pemilu itu dilaksanakan oleh lembaga institusi independen namanya KPU. Yang kedua, kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara bansos dengan pemilih Prabowo Gibran, terus apalagi kau berpendapat? Itu kenapa tidak move on itu loh? Menurut Bang Abalin, hak angket ini nggak akan memberikan itu keputusan. Itu keputusan MK. Jadi itu kan menjadi keputusan hukum. Tapi saya ingin koreksi sedikit. Saya ingin mengkoreksi sedikit apa yang disampaikan oleh Bung Abalin tadi bahwa cawe-cawe presiden tidak terbukti. Itu sama sekali tidak betul. Nah, masalahnya apakah terbukti tapi tidak bisa menjadi pertimbangan dalam putusan hukum itu tadi saya ingin mengutip Ridwan Mansur. Ridwan Mansur ini bukan bagian dari 3 dissenting opinion. Beliau mengatakan ini terkait dengan cawe-cawe presiden. Endorsement atau pelekatan citra diri demikian sebagai bagian dari teknik komunikasi persuasif potensial menjadi masalah etika manakala dilakukan oleh seorang presiden yang notabene dirinya mewakili entitas negara. Dengerin dulu. Kesediaan atau kerelaan presiden yang demikian serta kerelaan para petahana di level masing-masing yang menghadapi kemiripan situasi dengan kondisi pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 in case petahana kepala daerah merupakan faktor utama bagi terjaganya serta meningkatnya kualitas demokrasi. Tunggu dulu. Namun Ridwan menekankan bahwa kerelaan adalah wilayah moralitas dan wilayah jadi etika PDIP masih maupun fatsun, sehingga posisi yang berlawanan tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Tapi itu tadi dijelaskan bahwa terjadi cawe-cawe, terjadi keberpihakan, ketidaknetralan presiden, tapi kembali lagi Ridwan menekankan bahwa kerelaan adalah wilayah moralitas dan etika. Silahkan kita artikan sendiri. Bang Margarito melihatnya seperti apa ya? Urusan hak angket, ada yang bilang ini belum move on, ada yang bilang ini perbaikan. Bagaimana melihatnya? Saya kasih gambaran gini. Saya ini ketua tim kampanye daerah Provinsi Sumatera Barat. Dari awal sejak Pak Prabowo bersama Mas Gibran itu tertinggal jauh dibandingkan Burhan. Ini kan pakar survei nih. Dari awal sejak Pak Prabowo bersama Mas Gibran, itu Pak Prabowo posisi jauh tertinggal dibandingkan Mas Anies di Sumatera Barat. Bahkan diprediksi sama teman-teman PKS ini, Pak Prabowo itu paling dapat 10%. Bahkan menang 87-90%. Katanya Anies nih. Ya, berbagai lembaga survei pun mensyaratkan Prabowo akan kalah telak di Sumatera Barat. Logikanya, kalau Prabowo bakal kalah telak di Sumatera Barat, harusnya bansos dibanjiri, apa yang tuduhan-tuduhan cawe-cawe presiden itu ada dong di Sumatera Barat. Yang ada apa? Andre Rosiade dan kader Partai Gerindra bekerja keras meyakinkan masyarakat Sumatera. Bukan ada institusi negara, bukan ada bansos gitu loh. Jadi mari kita yang ada bahkan benar, Afi, yang ada malah Gubernur Sumatera Barat secara aktif berkampanye menjelekkan Pak Prabowo di kampanyenya Anies gitu loh. Oke, balik lagi soal angket loh. Bahkan seperti saya nih, saya di kampung saya dibilang kafir, dibilang pengkhianat ulama, pengkhianat umat karena membela pasangan Prabowo dan Gibran. Balik lagi soal angket gimana? Gimana Gerindra melihatnya? Ini PKS serius, PDIP juga akan mengambil langkah. Afi, sekali lagi saya meyakini ya setelah tanggal 24 besok KPU menyerahkan surat
penetapan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah banyak cium tangan. Akan ada pertemuan-pertemuan terbuka partai politik 01 dan 03 bertemu Pak Prabowo. Oke, Anda mau menambahkan, Mas Pipin? Ya, yang disampaikan Bang Andre kan merasa bahwa tidak dibuktikan oleh survei. Survei 62%. Orang yang penerima bansos memilih 02 kok. Survei ya. Jadi kita nggak bisa ngomong satu. Litbang Kompas. Survei mana? Orang di dalam persidangan MK ini tunggu dulu. Di dalam persidangan, di dalam persidangan, Litbang Kompas. 3 orang ahli survei yang menyampaikan kepada publik terkait dengan apa? Tunggu dulu, saya kasih tahu. Saya kasih tahu dulu, Bin. Mereka menjelaskan tentang kalau bansos itu ada hubungannya dengan pemilih. Jadi silakan. Oke, ini masing-masing punya survei nih. Oke, itu kan seperti Aceh dan Padang. Kalau LSI. Oke, thank you Mas Bulan. Silakan lanjut Mas Pipin. Yang disampaikan oleh Bang Ngabalin bahwa selesai masalah bansos. Kalau putusan MK-nya bulat, mungkin bisa bilang seperti itu. Tapi ada 3 hakim MK yang dissenting opinion, mempersoalkan tentang soal bansos itu. Jadi sebetulnya menurut saya, marilah kita belajar bahwa memang persoalan itu ada, kita harus terima. Jadi jangan sampai kita semuanya diminta untuk menutup mata. Pasca putusan MK ini, semua sudah kalau selesai. Dikatakan tidak ini ada belum move on, Anda setuju nggak? Ya, bukan di situ poinnya. Poin di sini adalah yang penting kita bagaimana kita belajar, bagaimana ke depan kita harus perbaiki, bagaimana ke depan tidak terulang kembali. MK sudah menyampaikan itu. Kemudian DPR memang salah satu ditugaskan untuk memperbaiki itu. Tahan di situ Mas Pipin, kita harus jeda. Nanti kita lanjutkan pembahasan soal di DPR juga langkah-langkah PTN. Apa kemudian itu efektif untuk melakukan perbaikan, termasuk juga bargain politik ke depan. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, baik, kita lanjutkan. Mas Uceng, hak angket ini ada satu mengatakan bahwa itu bagian yang langkah pihak yang belum move on. Sementara satu sisi dikatakan itu salah satu perbaikan, memang juga disebutkan di dissenting opinion seperti itu gitu. Ada perlu perbaikan untuk demokrasi dan pemilu ke depan. Iya, saya kira 3 level yang harus dilakukan ya di angket itu. Yang pertama adalah rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Kenapa? Karena benar yang tadi sebagian yang kita bicarakan adalah kita negara yang tidak cukup baik mengatur bagaimana presiden kalau dia mau dia sudah berakhir pemilu, sudah mau masuk tahapan pemilu, transisi pemilu, dia mau incumbency maupun dia tidak lagi mencalonkan. Itu kita tidak ngatur apa-apa. Di beberapa negara itu diatur cukup lengkap, ya, yang disebut dengan lame duck. Jadi presiden itu dipincangkan, walaupun beda-beda banyak negara ya. Saya kebetulan sedang membimbing satu mahasiswa yang sedang mengambil disertasi soal itu. Dan dia mengkomparasi begitu banyak negara dengan pengaturan yang cukup beragam. Yang ada yang soft, ada yang hard, bahkan ada yang sedikit ya moderat lah, tidak terlalu. Menurut saya itu menarik untuk melihat bagaimana sebenarnya pelajaran negara-negara lain itu mencoba menutup peluang presiden untuk bisa menggunakan kuasanya baik ketika dia incumbency maupun ketika dia tidak lagi mencalonkan diri, tapi akan memberikan insentif kepada yang lain. Satu, jadi angket itu perlunya itu, salah satunya ya, untuk menutup peluang itu. Atau jadi jangan dibayangkan angket tujuannya untuk menjatuhkan presiden saja, enggak. Menurut saya bagian dari mengendus, ya, mengendus apa yang terjadi, karena di ujungnya angket itu kan adalah rekomendasi perbaikan. Yang kedua adalah angket bagi saya tujuannya adalah menghukum siapa yang melakukan kesalahan. Dalam banyak fakta mengatakan pemerintah ikut terlibat, ikut cawe-cawe dalam proses yang namanya bansos, pelibatan aparat, lalu kemudian kepala desa, penggunaan PJ kepala daerah dan lain-lain sebagainya. Nah, bagian dari pertanggungjawaban ini harus ada. Apakahnya di ujungnya harus jatuh atau tidak? Itu soalan lain. Apakahnya di ujungnya haruskah mengimpeachment, memakzulkan Jokowi itu urusan lain, nggak ada urusan menurut saya. Bukan di titik wajib ke sana. Tapi kewajiban kita adalah menjatuhkan, mencari tahu apa problemnya, lalu kemudian mendedahkan bahwa ini penyakitnya, siapa yang salah kemudian harus ditegur. Ya. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah mencari resep-resep perbaikan ke depan. Resep-resep perbaikan. Karena kalau kita lihat putusan MK sebenarnya banyak sekali catatan perbaikan yang MK kirimkan.
bukan hanya sekedar soal bansos, bukan hanya sekedar soal penggunaan anggaran, bukan hanya sekedar, tapi juga soal bagaimana KPU dan Bawaslu memperbaiki dirinya tuh. Karena banyak sekali tuh. Ada beberapa catatan dalam putusan MK itu mengatakan Bawaslu tidak cukup melakukan penegakan hukum yang memadai, karena dia tidak punya parameter yang jelas. Akhirnya kan kekurangan aturan hukum tuh, standar dan parameter yang jelas untuk menjatuhkan itu keliru atau tidak. Nah, maksud saya adalah ada PR pekerjaan besar sebenarnya yang harusnya dilakukan, dan angket jangan dibayangkan, ya angket adalah proses yang diberikan di dalam konstitusi kepada pengawasan politik untuk memperbaiki jalannya demokrasi. Anda melihat ada pihak yang merasa bahwa satu pesimis itu hak angket tidak akan berjalan, atau merasa terancam? Kalau soalan konfigurasi politik, saya pun pesimis terus terang. Saya selalu mengatakan kekurangan terbesar partai-partai kita adalah mereka selalu mengatakan ribut untuk ide, tapi kemudian ketika lemah di eksekusi. Iya, ketika kue sudah ditaruh di atas meja, semuanya berebut itu. Saya misalnya begini, dugaan saya ini ya, tanpa bermaksud berprasangka buruk. Dugaan saya salah satu yang akan dibesarkan segera ini adalah kue menteri. Karena Undang-Undang Kementerian Negara kan membatasi hanya 34 menteri. Kalau mau membujuk begitu banyak partai masuk ke situ, belum lagi janji-janji kepada pihak manapun, itu biasanya kursi menteri itu harus diperlebar loh. Jadi kuenya sudah mulai akan dijejer, apalagi tanggal 24. Kuenya akan terpaksa harus dijejer. Baik. Silakan Mas Burhan. Belum masuk yang dari luar aja di udah situ yang saya terus terang punya concern ya. Pertama begini, kita tidak bisa menyalahkan partai-partai yang begitu antusias untuk masuk ke dalam kekuasaan karena insentif kita untuk membesarkan oposisi itu terlalu minimalis. Jadi kita tidak punya insentif yang cukup baik untuk membuat posisi oposisi itu termasuk kuat sebagai insentif elektoral ya. Insentif elektoral maupun insentif finansial. Jadi memang berat buat partai untuk menjadi oposisi. Jadi kita perlu memikirkan bagaimana memberikan semacam insentif agar partai yang kalah itu komit dan solid menjadi oposisi. Jangan mudah tergoda ke dalam kekuasaan. Nah yang kedua, nah ini concern saya tadi adalah karena minimnya diferensiasi antar partai, dan itu berakibat ketika mereka mengusung capres yang kalah, itu partai-partai tetap pengen masuk ke dalam kekuasaan. Dan itu yang membuat checks and balance itu menjadi berantakan. Yang kita lihat selama terutama periode kedua Pak Jokowi itu eksekutif heavy itu. Jadi bayangkan, tinggal satu partai yang berada di luar, yaitu PKS. Semua partai ditarik ke dalam, dan itu menciptakan satu koalisi yang bukan hanya oversize, super majority coalition. Karena proporsi pemerintah terlalu itu diwakili, itu lebih dari 80%. Kalau minimum winning coalition kan 50-60. Kalau oversize 60-70. Ini di atas 70%, itu sama sekali tidak sehat. Kita memerlukan oposisi yang kuat. Tapi itu yang mungkin akan dicoba dilakukan oleh pemerintahan berikutnya. Saya sebenarnya berharap Bung Andri Rosiade itu tidak tergoda untuk menumpuk kekuasaan. Karena kalau koalisi super majority, Andre atau Prabowo? Ya itulah. Bosnya Andre. Itu akan membuat koalisi obesitas. Kalau koalisi obesitas itu ibarat banyak lemak jahat. Jadi kurang lincah dalam bergerak. Tapi semua dikatakan, lihat saja. Tadi Mas Andre udah katakan loh, bahwa lihat saja setelah tanggal 24 semua akan datang. Harapan saya. Ya, yang saya bilang itu setelah tanggal 24 tentu akan ada pertemuan secara terbuka. Komunikasi politik tidak lagi dibatasi karena belum adanya keputusan MK. Komunikasi politik akan lebih terbuka. Pertemuan-pertemuan antar partai, antar pimpinan akan lebih terbuka. Gitu. Karena seperti yang disampaikan Pak Surya Paloh, bahwa lembaran baru harus kita buka. Jadi wajar saja komunikasi-komunikasi itu setelah tanggal 24, di saat KPU memberikan surat keputusan bahwa Pak Prabowo ada presiden terpilih, ya wajar dong koalisi kami bertemu bersilaturahim dengan berbagai kelompok. Jadi konteksnya baru silaturahmi ya, belum tentu akan mengajak dan ada kue-kue yang akan dibagi. Jadi gini, dalam perbincangan itu. Afi, yang paling penting itu negara guyup. Silaturahim harus dijaga, komunikasi harus dijaga. Urusan bergabung atau tidak tentu tergantung independensi keputusan masing-masing internal partai. Misal PD Perjuangan, Bang Ciko. Ya.
komunikasi kami dengan PDI Perjuangan berjalan dengan baik. Selama pemilu ini, ya yang kita bertempur di lapangan, Gerindra dan PDIP, kerjasama di parlemen antara Gerindra dan PDIP berjalan sangat baik dan harmonis. Ya, pertemuan-pertemuan antara petinggi Gerindra dan PDI Perjuangan itu berjalan. Pimpinan fraksi, lalu saya di komisi berjalan dengan baik dengan PDI Perjuangan. Meskipun PDI mendukung Mas Ganjar, kami mendukung Pak Prabowo. Ya. Ini mendukung termasuk Mas Gibran juga kan? Anda mewakili juga Mas Gibran kan? Jangan Pak Prabowo aja. Betul, Karena Pak udah satu Prabowo paket dan Mas Gibran. Kan saya bicara Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya. Nah, jadi komunikasi sangat baik. Nah, jadi tapi apakah nanti PDI akan bergabung dengan kami? Tentu itu ranah internal PDI Perjuangan yang akan memutuskan. Ibu Mega sebagai ketua umum dengan mekanisme internalnya. Tapi yang jelas Pak Prabowo tentu akan berkomunikasi dengan Bu Mega. Bersilaturahim dengan Bu Mega. Kita akan komunikasi dengan PDI Perjuangan. Begitu, Baik. Afi. Apakah kemudian komunikasi ini terjadi, lalu langkah rencana ke PT UN akan dipertimbangkan? Itu hal yang berbeda lagi karena kan kita sudah saya sampaikan tadi bahwa PT UN ini tidak ada hubungannya dengan hasil. Ya. Kita justru apa yang kita bilang beyond election, apa yang kita bilang bahwa termasuk yang tadi saya sampaikan ke Bung Abalin terkait dengan cawe-cawe presiden yang terbukti walaupun tidak bisa menjadi pertimbangan karena tidak ada dasar hukum yang melarang itu punya kepentingan kita bersama semua kok. Nggak semua dari kita bakal jadi presiden seumur hidup, ketua parpolnya kok. Ya kan? Pada suatu saat nanti ada pergantian-pergantian di mana intinya kekuasaan itu memang harus dibatasi. Ya, jadi ini semua kita punya kepentingan. Mungkin Bung Andre sekarang kan happy ya kan, Pak Prabowo. Nggak ada awan mendung lah di bagian Bung Andre. Tapi kan nanti tapi kan Bung Andre ini kan bangkit lagi kalah, lagi. Artinya kan meskipun dihina sama Adjen, alhamdulillah. Artinya ada kemungkinan akan kalah pada suatu saat nanti dan Insya Allah 10 tahun dulu lah. Nah, apapun itu, tetapi kan harus ada aturan-aturan yang sudah membatasi bagaimana kekuasaan, bagaimana seorang presiden harus bersikap dan lain-lain, dan itu harus diatur dalam satu koridor hukum sehingga tidak terulang lagi. Termasuk Bu Mega juga siap bertemu. Ridwan Mansur, bukan yang termasuk dalam orang yang menyampaikan dissenting opinion loh tadi. Termasuk Bu Mega juga nanti akan bertemu dengan Pak Jokowi. Iya, itu saya pengen masuk situ, Afi ya. Jadi dalam konteks peta atau pembentukan koalisi di Indonesia itu seringkali karena nir ideologis, itu pola pembentukan koalisi lebih ditentukan oleh faktor chemistry tokoh. Jadi lebih ditentukan oleh kedekatan personal tokoh, bukan ideologi partai. Karena partai diferensiasinya cuma satu, yaitu soal isu agama. Di luar itu sami mawon. Nah, dalam konteks ini, itu menarik untuk melihat hubungan tiga tokoh. Pak Prabowo, Pak Jokowi, Ibu Mega. Jadi sepanjang hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega masih baik, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo masih baik, kemungkinan PD Perjuangan untuk masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran kecil. Jadi lagi-lagi ditentukan itu. Nah, untuk mengujinya itu setelah 20 Oktober 2024. Masih jauh dong Mas Burhan. Masih. Setelah 24 ini masih belum bisa terlihat. Masih Pak Jokowi. Ya. Nah, dan memang di sini menjadi titik tengahnya adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo menjadi sangat menentukan. Satu sisi Pak Prabowo pengen dua-duanya akur. Karena center of attraction-nya tetap Pak Prabowo. Tetapi di sisi lain ada residu pilpres yang belum tuntas. Yang membuat hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi sedang berada pada titik terendah dalam sejarah pertemanan atau hubungan keduanya. Nah, kalau setelah 20 Oktober itu satu, Pak Jokowi sudah tidak punya power. Tapi saat yang sama Pak Jokowi satu-satunya presiden pasca reformasi yang tidak punya kendali atas partai politik. Nah, saat yang sama Ibu Mega bagaimanapun ketua umum partai, meskipun partainya turun kurang lebih 2,5 sampai 3% dibanding 2019, tetapi partai pemenang tetap PD Perjuangan. Jadi secara politik daya tawar Ibu Mega dan PD Perjuangan masih lebih tinggi. Tapi ada faktor dibanding faktor lain yang diperhitungkan ada faktor Gibran. Oke, baik. Bang Abalin supaya nggak terpotong kita harus jeda dulu. Faktor lain yang disebut Bang Abalin usai jeda kita bahas. Tetap bersama kami. Saya Ya,
Ya, baik pemirsa. Maaf tadi saya potong Bang Abalin. Tadi Anda mencoba menanggapi apa statement yang disampaikan oleh Mas Burhan ya kan. Ada bicara soal lebih jauh faktor Pak Jokowi, Bu Mega dan PDIP termasuk juga Pak Prabowo. Terutama mungkin akan lebih jelas petanya setelah tanggal 20. Tadi Bapak bilang ada faktor yang luput. Yang mau saya bilang itu memang kalau kita ingin supaya bicara tentang pergerakan demokrasi, kemudian parlemen dan pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik, memang saya setuju kalau PDIP, PKS dan yang lain itu ada di luar. PDIP, PKS dan yang lain ini siapa? Jadi kontrol terhadap pemerintah dan parlemen itu akan bagus. Karena kenapa tadi saya agak sedikit bantah apa disampaikan temanku ini Profesor Burhan, kalau nanti pasca Oktober 2024, apakah Mama Ega tidak mempertimbangkan di sana ada Gibran dan AHY? Itu faktor penting dalam rangka membangun karakter bagi seorang pemimpin loh. Mudah-mudahan didengar oleh banyak maksudnya orang semua. Oke, faktor Gibran dan faktor AHY ini apa gitu? Anda bisa jelaskan lebih jauh. Kalau hari ini kemudian wakil presiden terpilih Gibran itu disebut sebagai anak haram konstitusi, kemudian nanti PDIP atau PKS atau siapa-siapa orang menyetujui, kemudian dari negosiasi yang ada kemudian bergabung dengan pemerintah, jangan menjilat ludah sendiri, biarlah menjadi oposisi. Itu pertimbangannya pertama. Oke. Sehingga ya. soal Gibran dalam posisi sebagai wakil presiden ya setelah Oktober 2024 termasuk di dalamnya adalah AHY yang luar biasa posisi Demokrat ada dalam pemerintahan nanti. Nah, dalam posisi ini kita punya tanggung jawab dong untuk bagaimana panggung demokrasinya Metro, kemudian mendidik juga orang tentang demokrasi seperti yang tadi disebut oleh Profesor Uceng tadi itu. Kalau enggak, untuk apa kita berpolitik? Jadi Anda lihat bahwa menurut Anda PDIP tidak akan bergabung karena faktor itu. Saya berpendapat seperti itu karena saya merasakan kenapa sebuah pemerintahan, kami ada di pemerintahan dan melihat bagaimana peran oposisi itu karena bayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi saja bicara tentang bansos, tentang nepotisme itu tidak ada cawe-cawe. Tapi kita masih terus mengungkapkan kata-kata yang penuh dengan kebohongan dan fitnah kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Itu maksud saya. Baik. Bang Margarito, sebelum saya minta tanggapan dari Mas Ciko, menurut Anda seperti apa nanti ke depannya soal langkah yang akan diambil PT UN, lalu kemudian hak angket, ke depannya? Ya jalan aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah gitu, angket soal biasa aja gitu, nggak ada problem. Jadi silakan temu masing-masing. Siapa yang salah angket alamat siapa? Itu sebetulnya sen kanan belok kiri. Apa? Kalau angket itu wesernya ke kanan, dia belok ke kiri. Ini kan udah 3 bulan yang lalu. Jadi nggak mungkin akan naik lagi. Awal ini kita udah bilang ini barang ke laut. Sudah selesai. Angin dari awal. Baik. Mas Ciko, silakan tanggapi. Saya akan menanggapi soal sebenarnya sepakat dengan Bung Abalin tadi. Sepakat bahwa spiritnya PDI Perjuangan itu sekarang memang spirit untuk berada di luar pemerintahan. Dan itu juga menghargai Bung Andre ini ya kan, supaya karena Bung Andre ini kan koalisi pendukungnya juga lumayan banyak gitu ya. Dan tadi Undang-Undang Kementerian Negara ada 34 ya kan harus dirubah lagi nanti ya. Kita menghargailah. Kita sebagian dari menghargai dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi adalah kita menghargai bahwa memang pemenangnya ditetapkan, yang akan ditetapkan oleh KPU adalah Pak Prabowo dan Gibran. Dan itu saya rasa ini bagian dari menghormati itu tentunya dan menghargai apa proses demokrasi ini, dan supaya juga ke depan negeri kita ini akan lebih demokrasi berjalan lebih baik dengan checks and balances dan making sure apa-apa yang tadi menjadi catatan dari Mahkamah Konstitusi supaya bisa menjadi aturan-aturan baru sehingga hal-hal yang terjadi pelanggaran di pemilu 2024 ini tidak terulang lagi. Lebih baik memang PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan. Itu confirm atau tidak? Bahwa kemudian arahnya PDIP ke sana gitu? Politik ini kan dinamis, tapi kalau saya ditanya hari ini, saya akan menjawab apa yang menjadi pemikiran kita hari ini. Saya rasa kalau saya bisa dibilang ya, kenyataan-kenyataan faktual yang ada sekarang itu akan menjadi penghalang untuk mereka masuk. Dan saya rasa jauh lebih bagus kalau mereka di luar PDIP gitu ya. Karena suka atau tidak suka, kita memang membutuhkan sesuatu yang kritis dari luar. Senang itu, kita butuh gitu. Ini pemerintah ini dari awal orang bikin sistem ini pemerintah ini bukan malaikat. Gitu.
Government is not angels. Karena itu kita butuh kontrol. Itulah orang bikin ini bagi kekuasaan segala macam itu gitu. Jadi penting memang. Baguslah. Ini sudah berdekatan, ini udah kompeten sekarang. Ini berdekatan maksudnya jangan ini yang akan berada di luar pemerintahan. Oke, Mas Uceng, ada tanggapan lebih jauh? Saya kembali ke soalan bahwa memang demokrasi membutuhkan oposisi, wajib. Kata-kata guyup sepanjang tidak diterjemahkan bahwa tidak ada oposisi menurut saya menjadi bagus adanya. Karena memang untuk membangun kan butuh kerjasama. Kerjasama itu tentu ada yang mengkritisi dalam kalau bisa kita potong gitu ya, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa katakanlah oposisi itu sesuatu yang buruk banget, enggak juga. Coba Anda baca perdebatan di BPUPKI pada waktu itu gitu ya. Bung Hatta itu menghendaki ada pengawasan, karena itu dia paksa pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 itu dibikin. Jadi harus ada memang yang mengawasi gitu. Dan kalau kita lihat awasilah faktual terutama sejak era sistem presidensial diperkenalkan. Apalagi ada HY di dalam. Markus Lisner menyebut sistem presidensial paling kuat di dunia sekarang di Indonesia. Jadi ukurannya tidak pernah ada, terutama sejak Pilpres secara langsung, itu kudeta terhadap presiden. Itu di banyak sistem presidensial yang lemah, itu sering terjadi tuh upaya kudeta. Sarannya banyak kata dia, mengapa terjadi seperti itu? Banyak penjelasannya. Satu, presidential power yang diberikan kepada presiden di Indonesia itu terlalu banyak. Co-legislative power, punya executive power, punya insentif untuk menarik partai ke dalam pemerintahan, termasuk threshold yang terlalu tinggi untuk melakukan impeachment terhadap presiden terpilih. Jadi yang tadi Bung Uceng sampaikan, perlu presiden itu itu perlu tuh, karena presiden terlalu kuat dan jangan lupa. Koalisi di Indonesia itu bukan hanya kelompok partai saja. Ada yang disebut dengan istilah non-party actors. Oligarki masuk, polisi masuk, tentara masuk, representasi wilayah, representasi agama. Dan itu yang menjelaskan mengapa kekuatan koalisi kita itu terlalu dominan dan itu menyebabkan kabinet bifurkasi. Jadi saya termasuk Bung Margarito semuanya itu berharap PD Perjuangan, PKS, bahkan partai lain. PKB lah ya. Menurut Mas Burhan adakah? Mungkin Nasdem jangan lah, karena Nasdem kan dari awal sudah oke gitu. Menurut Mas Burhan adakah partai di luar PKS dan PDIP yang akan bergabung, berada di luar pemerintahan? Sepertinya PKB kesan saya akan segera bergabung dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan, oke. Jangan Nasdem. Jadi sejauh ini dari pandangan sebagai pengamat politik dari Mas Burhan, dua partai ini kemungkinan besar yang berada di luar pemerintahan. Saya berharap ada 3 ya. Makanya supaya tidak terjadi super majority coalition. Jadi minimum winning sampai oversize boleh. Antara 70 udah oke lah. 30%. Ini kan nggak nyampe 30%. Tapi memang belum sampai. Tapi memang ya. Apapun yang dikatakan dengan presidensial sistem bla 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 bla, memang ini kalau presiden tidak punya kaki politik di DPR yang kuat gitu, mau undang-undang dasar bikin mana? Ini orang goyang-goyang gini. Presiden ini jangan cerita. Coba cek sejarah impeachment. Penentuan sukses tidaknya impeachment itu tergantung pada kaki politik presiden di DPR. Kalau dia kecil, tergantung kuatnya silakan di DPR. Silakan 12 itu. Silakan Mas Ipin. Jadi ya kalau 70 oke lah ya. 3 PDP, PKS, PDP, PKB, PP semua lagi gitu ya. Baik. Dari PKS, Mas Ipin. Ya, setiap partai politik harus siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Dan kita sudah mencontohkan ya bahwa memang kepantasan demokrasi itu penting. Makanya kenapa 10 tahun PKS di luar pemerintahan berbeda dengan pilihan Gerindra masuk ke pemerintahan. Bagi kami adalah kepantasan demokrasi. Itu yang sudah kami tunjukkan di 2014 dan 2019. Ada 3 alasan kemarin PKS memastikan berada di luar pemerintahan sampai akhir, sampai Oktober nanti 2024 nanti. Yang pertama adalah kepantasan demokrasi. Yang kedua adalah pendidikan politik ya bagi masyarakat, bahwa kalau menang memang silahkan sebagai the ruling party, kemudian kalah silahkan berada di luar pemerintahan. Yang ketiga adalah menjadi mengakomodasi kepentingan rakyat yang mengkritik kebijakan atau
terhadap pemerintahan. Karena bahaya sebetulnya. Ketika rakyat ini di luar pemerintahan kemudian melakukan cara-cara yang tidak demokratis, maka perlu ada yang mengakomodir. Salurannya maka ada di partai politik gitu ya? saluran itu ada kepada kami. Makanya kalau kita lihat bagaimana sikap menolak PKS terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian terkait dengan pemindahan ibu kota ke luar negeri, ke Kalimantan. Jangan sampai ke luar negeri bukan ibu kota Indonesia lagi. Itu menunjukkan bahwa waktu terjadi party collusion. Saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu. Jadi ketika IKN itu dipindahkan kan banyak para ASN juga banyak penolakan dan sebagainya. Mereka merasa diwakili oleh sikap PKS dan kami tidak terjerat kaki kami oleh kontrak koalisi untuk mendapatkan menteri dan sebagainya. Jadi bagi kami fine saja mau di luar maupun di dalam pemerintahan sama-sama bermartabat. Selama tadi yang diperjuangkan adalah aspirasi rakyat. Kami saling menghargai. Sekarang suaranya naik ya. Kita harus jeda, kita saat lagi. Tetaplah bersama kami Bank Demokrasi. Mengklaim demi bangsa dan negara adalah klaim. Ya baik, Mas Ali tadi mau menanggapi soal statement Mas Pipin. Ya saya disinggung Partai Gerindra tidak kuat beroposisi. Tidak kuat imannya. Kuat imannya beroposisi, itu yang saya mau komentari. Ya kami itu berdiri sejak tahun 2008. 2009 ikut pemilu, kalah Pilpres, Bu Mega dan Pak Prabowo maju, Pak SBY mengajak. Tapi Pak Prabowo bilang tidak. Ya. 2014, 2019 kita berkompetisi dengan Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi juga mengajak. Ya. Dan Pak Prabowo tidak mau masuk kabinet. Jadi kita punya pengalaman Gerindra 10 tahun beroposisi. Baru masuk di 2019. Jadi kalau jauh oposisi kita sama PKS. Sama-sama 10 tahun. Jadi jangan bilang bahwa kami tidak mampu beroposisi dan tidak tahan beroposisi. Itu satu. Dan pilihan Pak Prabowo 2019 bergabung dengan Pak Jokowi ya jelas. Itu pilihan terbaik bagi bangsa dan negara. Dan itu terbukti ya di saat pandemi COVID-19. Karena persatuan Pak Prabowo Pak Jokowi kita selamat dari COVID. Ya. Jadi dan kami bersyukur pilihan Pak Prabowo itu tepat. Ya, mungkin PKS merasa tidak tepat. Ya, kami tepat. Ya, hidup itu pilihan. Ya, berbeda pilihan itu ya wajar. Kalau PKS ingin oposisi melanjutkan 15 tahun oposisi, monggo itu hak PKS. Ya, silakan lanjutkan oposisinya. Tapi jelas Partai Gerindra, Pak Prabowo ingin Indonesia guyup. Kita akan merangkul seluruh pihak, kita ajak berkomunikasi seluruh pihak. Ya, intinya kita ingin Indonesia guyup. Intinya guyup. Baik, Pak Margarito, statement terakhir Anda mungkin ke depannya seperti apa? Peta politik sudah kita bahas, di mana-mana begitu ya, ada atau tidak itu dissenting opinion dan segala macam itu tadi, perbaikan pasti selalu dibutuhkan. Undang-Undang 7 2017 itu tidak ada 7 2017 itu ya tidak didahului dengan dissenting opinion dalam Pilpres 2014 gitu ya. Padahal kalau kacau juga gitu ya. Jadi dan perubahan itu kan sesuatu yang sunnatullah gitu ya. Dan kita mesti jujur mengatakan bahwa rekayasa hukum kita dalam pengaturan kita memang nggak masuk di akal. Dalam beberapa aspek memang tidak masuk di akal dan memang diperlukan perubahan. Dan saya yakin akan ada perubahan. Mahkamah etik tadi juga sempat disampaikan. Perlukah itu ditindaklanjuti lebih jauh? Apa tuh? Mahkamah etik. Saya beberapa kali bicara dengan Profesor Jimli, kita memang memerlukan penilaian etik yang dalam pada batas tertentu tampaknya perlu dilembagakan karena begitu banyak problem gitu ya. Anda lihat misalnya bupati-bupati, gubernur-gubernur gitu ya. Ada undang-undang yang sudah melarang Anda itu tidak boleh begitu jadi gubernur tidak boleh 6 bulan setelah dilantik itu tidak boleh mengganti pejabat-pejabat gitu. Tapi sikat aja itu. Maksudnya? Follow up saja? Iya mereka bikin aja begitu ya. Jadi dan itu tidak bisa dibikin apa-apa. Nah karena itu menurut saya pernah bilang. Buat apa dibikin kalau nggak bisa bikin apa-apa? Maksud saya begini. Sekarang ini kan gubernur-gubernur kita itu, bupati-bupati kita dalam beberapa kasus. Kan ada undang-undang itu bilang, undang-undang pemerintahan daerah itu 6 bulan
setelah dilantik, baru setelah itu baru Anda boleh ganti pejabat-pejabat gitu ya. Tapi dalam kenyataannya nggak ada urusan tuh, mereka main sikat aja gitu. Dan itu tidak bisa dicegah oleh sistem yang sekarang itu, tidak bisa mencegahnya. Karena itu ada gagasan untuk bikin Mahkamah Etik Nasional gitu ya, untuk mengecek kayak gitu. Saya pernah bicara dengan beberapa orang Golkar untuk bagaimana mendorong secepatnya ini. Dan saya kira gitu. Bisa dijalankan. Bang Abalin? Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini tentu saja terkait dengan selesainya pemilu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehendak kita semua. Keputusan Mahkamah Konstitusi sudah terang benderang, dengan begitu guyup dalam pengertian yang tadi disebutkan oleh Uda Andre ini adalah waktunya tidak bisa lagi orang menghujat dan caci maki. Waktunya sekarang move on. Segera move on, kumpulkan semua energi kita ini untuk membangun Indonesia, melanjutkan kepemimpinan ini dengan baik. Karena ke depan Indonesia kita harus, karena begini Afi, kalau bicara pemilu dalam sejarah dunia, di dunia ini hanya Indonesia yang urusan pemilu ini menurut Profesor Jimli itu ada KPU, ada DKPP, ada Bawaslu, dan banyak sampai sekali badan dan lembaganya. Dan hebatnya Mahkamah Konstitusi itu kemarin orang bicara tentang Mahkamah Konstitusi oleh Undang-Undang PHPU, urusannya bansos, orang berteriak di MK. Jadi saya mau bilang bahwa sudah waktunya kita move on, kumpulkan energi sekarang, kemudian apa usulan-usulan perbaikan, monggo kita segera perbaiki. Mas Ciko silakan. Saya sepakat, tapi move on yang diartikan itu kan move on untuk melakukan mengerjakan apa yang menjadi usulan-usulan itu. Kan? Tapi kita juga harus tetap memberikan pendidikan politik, harus tetap menyadarkan masyarakat, harus membuka mata, harus tetap menyoroti bahwa memang terjadi pelanggaran-pelanggaran walaupun itu memang belum diatur dalam hukum. Dan itu harapan kita ke depan. Sebenarnya tidak untuk diatur dalam hukum, sebenarnya kan ke depannya kita akan lebih mencari kandidat-kandidat atau politisi-politisi yang mempunyai standar etik dan moral yang lebih tinggi dari hari ini. Baik. Mas Bin silakan singkat saja, ada yang mau ditambahkan? Pemilu 2024 ini memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa memang banyak hal-hal yang di luar dari dugaan kita. Mulai dari bagaimana cawe-cawenya presiden, kemudian politisasi bansos dan sebagainya, yang kemudian terbelahnya hakim MK dengan ada dissenting opinion. Menurut saya PR ke depan kita luar biasa. Jadi bersatunya kita, guyubnya kita adalah harus menguatkan bagaimana rakyat yang harus diuntungkan. Jangan sampai guyubnya kita, bersatunya kita yang diabaikan adalah kepentingan rakyat. Jadi jangan sampai keputusan elit, komprominya elit yang dirugikan adalah rakyat, uang rakyat. Baik. Mas Uceng silakan. Saya sederhana saja, saya berharap ya apapun kritisi yang dilakukan itu tidak diterjemahkan menjadi caci maki. Menurut saya dua hal yang berbeda. Kritisi bisa dilakukan secara politis, tapi masyarakat sipil juga punya posisi untuk mengatakan itu. Dan saya kira masyarakat sipil masih punya agenda khususnya untuk mengawal demokrasi dan melakukan teguran terhadap praktik yang terjadi selama ini. Dan saya kira itu penting untuk dilakukan sepanjang jangan terlalu mudah untuk kayak dalam tanda kutip naming and shaming gitu. Jadi seakan-akan begitu mengkritisi langsung dicap adalah pembenci negara, melakukan caci maki, tidak mau perbaikan. Enggak, menurut saya itu adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki dan kritisi itu sebenarnya adalah salah satu bentuk cinta pada negara ini. Baik. Terima kasih. Mas Burhan, singkat saya terakhir. Begini ya. Ide poliarki itu masyarakat itu tidak homogen, masyarakat itu heterogen dengan berbagai macam aspirasinya. Nah, keragaman masyarakat itu harus direfleksikan di elit mereka. Jadi jangan sampai terjadi kolusi elit. Dan itu pernah kita rasakan. Ingat nggak RUU DKJ, daerah khusus Jakarta. Karena saat itu terjadi party collusion, itu ada keinginan dari elit untuk membajak hak rakyat dengan cara pemilihan gubernur Jakarta tidak diberikan kepada rakyat tapi diserahkan pada elit. Kenapa itu terjadi? Karena elit kolusi. Nah ini kita perlu hindari caranya. Jangan semuanya partai politik itu masuk ke dalam kekuasaan. Sisakan sekitar 30-35% supaya mereka
tetap komit sebagai pengontrol kekuasaan. Baik, terima kasih banyak atas Bapak-Bapak atas kehadirannya. Semoga bermanfaat diskusi kita pada malam hari ini. Dan pemirsa, palu Mahkamah Konstitusi sudah diketuk. Dengan demikian berakhir sudah seluruh proses pemilu presiden 2024 karena putusan MK final dan binding. Putusan MK sekaligus menegaskan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Setelah seluruh drama kontestasi pemilihan presiden berakhir, saatnya seluruh komponen bangsa bersatu, bergandengan tangan menatap masa depan, membangun bangsa dengan semangat gotong royong kita bersama. Tidak ada salahnya jika kita kembali mengingat semboyan para pendahulu kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya Afir Malik undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV